Ini yang membuat bangsa itu menjadi hancur. Nek ono wong sugih berpangkat melanggar hukum, hukum tidak ditegakkan. Sudahlah, ganti uang saja untuk dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluargi kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita lajengaken ngaosipun sakmenika dumugi babu hadis sariqati, bab yang menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri. Ya. Orang yang mencuri ada hukumannya, diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Ma'idah ayat 38 itu masih umum, dipotong tangan apabila syarat mencurinya berapa tidak diterangkan. Ya. Dipotong tangan sebatas mana sampai mana tidak ada keterangan. Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan keumuman dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Di antaranya niki pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu an. Dari Siti Aisyah garwanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paling enem, menika putrinipun Abu Bakar As-Siddiq. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqta'u yadu sarikin, dipotong tangan orang yang mencuri, illa fi rubu'i dinarin fasoidan, kecuali ya jumlah yang dicuri itu fi rubu'i dinarin, 1/4 dinar, fasoidan atau lebih. Jadi kalau mencuri memenuhi
harga 1/4 dinar atau lebih, maka potong tangan diterapkan. 1/4 dinar niku pinten? 1/4 dinar itu menurut Imam Al-Qardawi, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 4 gram seprapat niku 1 dinar. Berarti 1/4-nya niku wau dibagi 4, ya, dibagi 4, 1,0625. Niku kali 1 juta. Niku wau nggih. Kali 1 juta berarti ada 1.062.500 rupiah. Niki menawi dipun bagi 4 nggih. Niki dados nek wonten seseorang mencuri, ya, sampai seharga 1.062.500, ya, itu dipotong tangan. Batasannya mana? Sebelah kanan sampai pergelangan. Jadi tangan hilang sak meniki. Tol sak meniki. Ya. Lah nek nyolong meneh, kiri dipotong sampai pergelangan. Nyolong meneh dari sini sampai siku. Niku terus menerus. Tapi sekali potong itu insya Allah pencuri menjadi jerah, takut. Nah, nek tenggene negara kita hukum ini tidak diberlakukan. Hukum pencuri paling dipenjara 3 hari, 7 hari, 3 bulan tergantung besar kecilnya, ya, 8 bulan. Dan itu dilepas kadang masih melakukan pencurian. Mula niki hukumannya tegas. Dipotong tangan dengan syarat, ya, barang yang dicuri seharga 1/4 dinar atau lebih. Ya, niku nggih, antawis minimal 1.062.500 rupiah. Potong tangan. Soalnya nek kula panjenengan ngalami barangnya kula jenengan dicuri, oleh nyambut gawe angel rak karuan, dari sedikit dikumpulkan, dibelikan TV supaya ada hiburan. Tahu-tahu TV-nya dicuri, kita baru merasa bahwa korban dari pencurian ini, ya, dia akan merugi. Ya. Berkali-kali nabung dengan susah payah mengumpulkan uang, diambil orang begitu saja. Itulah, ya, kerugian bagi orang yang dicuri barangnya. Nopo malih barang itu atau uang itu mau dipakai untuk keperluan yang penting, kanggo bayar sekolah anake, disimpen ning isor kasur. Ya, beberapa hari akan dipakai, dicuri orang, padahal mencarinya susah. Untuk itu hukum Islam datang mewakili orang yang menjadi korban pencurian. Ditegakkanlah keadilan, yang mencuri mendapat hukuman yang setimpal, setara dengan perbuatannya. Itu pun bagi korban yang dicuri barangnya terkadang belum impas, dipotong tangan tapi uangnya juga tidak kembali. Nah, ini kan repot nggih. Mula niki hadirlah hukum Islam untuk memberi, ya, keadilan bagi orang yang dicuri barangnya. Niki lanjut mawon, niki beberapa keterangan dari imam yang lain, ya.
Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda tapi intinya sama. Yang berikutnya hadis nomor 1070. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qata'a fi mijanin, Nabi itu memotong tangan orang yang mencuri. Napa ingkang dipun curi niki? Perkakas perang, perisai, tameng. Samanuhu salah satu darohima, regane tameng niku menawi dipun dol dijual, ya, harganya adalah salah satu 3 darohima dirham. 3 dirham. Alat perang nek didol 3 dirham. Niku mawon yang mencuri dipotong tangan. 1 dirham itu setara dengan 4.222,27. Niku nek ping telu 12.666,81. Jadi nek nyolong kok 12.000 niki peralatan perang niku penting. Tameng perisai niki nek mboten sepasang dengan baju perang, baju besi, niku tinggi perang nggih bisa membahayakan diri. Baju besinya mengamankan tubuh, perisainya mengamankan muka. Maka kalau itu dicuri, perang tidak menggunakan perisai, ini membahayakan. Maka orang yang usil seperti itu diberilah hukumannya potong tangan. Niki, sehingga hukum ini karena tegas membuat orang yang mau mencuri itu berpikir panjang. Ya, arep nyolong konek konangan terus dipotong tangan, repot. Untuk aktivitas akan terganggu, akhirnya enggak jadi mencuri. Karena hukum telah ditetapkan dengan hukuman yang berat. Jadi ini konsekuensi hukum. Kalau sudah dikenal oleh masyarakat, sanksi hukum ini akan membuat orang berpikir ulang kalau dia mau mencuri. Tapi kalau hukuman itu ringan, alah hukumannya hanya di penjara 3 hari, 7 hari tidak apa-apa. Kalau nggak konangan kan aman, lalu dia akhirnya melakukan pencurian. Mula niki, hukum yang tegas, yang berat ini membuat orang ya mungkin tidak melakukan pencurian. Itu nggih. Tapi nek hukumnya ringan, barangkali masih banyak orang yang berani untuk melakukan pencurian. Seperti di negeri kita ini, pencurian karena hukumnya ada yang ringan, ya, sehingga banyak kasus-kasus seperti itu terjadi di masyarakat, bahkan di kota-kota besar, ya, pencopetan, penjamretan HP, ya, ini kan harganya juga 1 juta ke atas, itu sering dilakukan, walaupun sudah ada kamera CCTV, ya, karena hukumannya tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Akhirnya banyak orang memberanikan diri untuk mencuri. Terus benten menawi hukum itu sudah ditegakkan dengan ya, tegas dan berat. Ya, ngoten nggih. Dados ini tadi mencuri yang melebihi dari harga 1/4 dinar, ya. Tadi sudah diterangkan sekitar 1.062.500 itu terkena had untuk dipotong tangan. Kemudian kalau alat-alat perang dicuri, karena itu sangat dihajatkan, meskipun hanya 3 dirham.
hanya 3 dirham 12.666,81 dikenakan hukuman potong tangan. Niki nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallaha, Allah melaknat. Melaknat itu membenci, as-sariqa yasrikul baidota, as-sariqa kepada orang yang mencuri, yasrikul baidota yang mencuri tutup kepala, topi. Saat ini yo helm nggih, sing dicolong helm, di tempat parkir banyak helm dicuri. Jadi topi zaman biyen niku nggih mboten gampil, termasuk barang larang. Soalnya zaman riyen niki barang-barang ngoten niku masih sulit untuk didapatkan. Nek sakniki kan topi niku ya mudah didapat, murah harganya. Yaitu fatuk ta'uyaduhu, maka dipotonglah tangannya. Waya serikul habla, dan mencuri tali ya, kabel tali. Fatuk ta'u yadahu, dan dipotong pula tangannya. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini harga tidak ditentukan, tapi yang dicuri adalah barang-barang yang penting. Topi, ini kalau orang Arab senantiasa bepergian di padang pasir dengan panas yang tinggi, maka topi dibutuhkan. Riyen dereng wonten payung, topi penting. Lah kok dicuri sehingga tidak bisa melakukan aktivitas bepergian jauh. Ya, soalnya tanpa pelindung kepala, diterik matahari yang sangat panas, ini bisa menyebabkan pingsan. Maka hal yang penting ini kalau dicuri bisa berakibat dipotong tangan. Demikian pula tali, ya. Zaman Nabi itu tali tidak mudah didapatkan. Tali itu bisa terbuat dari kulit sapi, kulit kambing, kulit onta, ya. Dirajang-rajang dibuat tali. Tali bisa dibuat dari kulit kayu, dan itu sulit didapatkan karena di sana tidak banyak terdapat kayu seperti di negeri kita. Angel kurma kayu ini mboten saged didamel tali. Maka tali ini suatu yang penting. Kalau dicuri, ini pun berakibat ancaman untuk dipotong tangan. Jadi niki mboten kedah reginipun 1/4 dinar atau 3 dirham kalau wau. Okay. Monggo mungkin disiapkan pertanyaan-pertanyaan nggih. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, atas fa'u fi khatin min hududillah, apakah kamu mau minta keringanan fi khatin, di dalam hukuman min hududillah, dari hukuman Allah. Istilah ini sebuah pertanyaan, apakah hukuman Allah itu mau ditawar? Misalnya di kawau tiang sing melakukan pencurian lebih dari 1/4 dinar dipotong tangan, ya ini ditawar. Apa enggak bisa mungkin ya 5 dinar, 10 dinar lah, seperti itu, supaya dia terbebas dari hukuman. Tawar-menawar seperti ini dari hukum Allah tentunya tidak layak dilakukan, karena ini ketetapan Allah, ya. Summa qoma, kemudian Rasulullah niku
jumeneng. Wahtatoba faqala, Rasulullah kemudian berkhutbah ceramah. Dawuh Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya banyak orang yang binasa sebelum kamu, annahum, bahwasanya mereka adalah idza saraqaf fihi musyarifu tarokuhu, apabila orang yang terhormat itu mencuri, orang yang mulia yang kaya itu mencuri, tarokuhu, hukum ditinggalkan. Jadi nek ana wong sugih, wong berpangkat mulia kok mencuri, mungkin riyen ya korupsi ngoten nggih, hukum tidak ditegakkan, ditinggal, diabaikan. Wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu 'alaihil haq. Akan tetapi jika ada orang yang lemah ekonominya, lemah karena nggak punya jabatan sebagai rakyat biasa, mencuri, aqamu 'alaihil haq, hukum ditegakkan. Ini yang membuat bangsa itu menjadi hancur. Nek ana wong sugih berpangkat melanggar hukum tidak ditegakkan. Sudahlah, ganti uang saja untuk dibebaskan. Tapi nek masyarakat awam yang melakukan pelanggaran hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Niki kala riyen pun nate kedadosan teng televisi menika nggih. Di Jawa Timur ada yang mencuri napa Bu? Kapuk randu niku ya. Padahal ini organis pira nggih. Padahal wong sing golek sing nyolong wis tuwa menjadi terpidana. Mencuri napa? Pisang. Mencuri napa malih Bu? Biji kopi, ya sederhana ya, itu hukum ditegakkan. Tapi ada kasus-kasus besar korupsi miliaran, triliunan, tapi hukum tidak ditegakkan. Ini menjadikan bangsa itu binasa, rusak. Mula hukum niki kedah dipun tegakke, tidak pandang bulu, baik itu pejabat maupun rakyat, kalau melanggar aturan hukum semuanya akan mendapatkan ya konsekuensi hukum yang telah disepakati. Ada ancamannya ya. Lah niki nggih. Dados niki Rasulullah sampun kala riyen niku sudah memberikan satu napa istilahnya ya pandangan nggih, bahwasanya umat itu akan rusak jika hukum tidak ditegakkan. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam khutbah ini, yang disampaikan dalam bentuk khutbah ini terjadi ya di masyarakat kita. Nah ini makanya supremasi hukum harus diperjuangkan, hukum harus ditegakkan. Setunggal malih jam pira iki? Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ada lafaz-lafaz yang lain dari Imam Muslim boten kula terangke nggih. Intinya seperti itu. Wa an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisa ala khainin wala muhtalisin wala muntahibin qatun. Laisa tidak ada, tidak perlu, ala khainin orang yang berkhianat ya. Berkhianat ya.
wala muhtalisin, ya, orang yang berkhianat dan orang yang napa niki mencopet, ya. Muhtalisin mencopet, ya. Wala muntahibin, dan juga mungkin merampok, mengambil paksa dengan kekerasan, qat'un, dipotong tangan. Jadi tidak ada potong tangan. Orang yang khianat, kula ngambil duite, insya Allah mengke akhir bulan badhe kula bayar. Ternyata mboten bayar. Dan niki khianat niku, dipercaya khianat, tidak dipotong tangan karena masih ada waktu untuk ya dikembalikan uang itu. Wala muhtalisin, ya. Muhtalis ini copet, mengambil dengan jumlah yang tidak banyak, umumnya ini tidak dipotong tangan, ya. Karena ini orangnya ada, ya, ini mirip mencuri. Kalau mencuri itu orangnya nggak tahu. Kalau ini tahu, dijambret, ya, dicopet, ini ya kadang-kadang banyak juga, tapi rata-rata jumlah yang diambil tidak banyak. Ini belum ditentukan dengan hukuman potong tangan. Demikian pula merampok, mengambil paksa. Tapi saat niki rampok nggih sepeda motor, mobil, ngoten niku. Kalau memang yang dirampok ini nominalnya memenuhi ketentuan tadi, yaitu 1/4 dinar, maka tetap terkena hukuman potong tangan karena jumlahnya, nggih. Tapi nek ngerampok intuke sithik, nggih. Karena yang dirampok kebetulan tidak kaya, omah diobrak-abrik ora ono apa-apane, ya, sehingga hanya dapat sedikit. Nah, ini tidak dipotong tangan karena rampoknya. Tapi nek ngerampoke memenuhi hitungan, ya, 1/4 dinar, ya, itu tetap dikenakan had potong tangan. Tambah setunggal malih napa kalih malih, setunggal malih mawon nggih. Wa an Rafi ibni Khadijin radhiyallahu an, dari Rafi bin Khadij, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la qat'a fi samarin wala kasarin. La qat'a, ora ana hukuman potong tangan, ya, kepada siapa ini? Fi samarin, dalam hal yang dicuri itu buah-buahan, ya. Jadi ini nyolong pelem, mangga, konangan, ya. Jadi karena buah-buahan itu tidak dipotong tangan. Apalagi pernah terjadi zaman Umar bin Khattab, pencuri tertangkap, masih pegang buah yang dicurinya. Ditanya dia, kenapa kamu mencuri? Saya tidak lagi punya makanan, dan ini saya lakukan karena terpaksa. Bahkan dia dibebaskan. Niku nggih, kepaksaan nggih. Jadi kalau buah-buahan yang dicuri tidak dipotong tangan. Wala kasarin, dan juga tidak dipotong tangan apabila mencuri napa niku istilahnya, wit-witan sing mengandung tepung. Apa Pak ning kene jenenge Pak? Sing sagu lah, sagu. Terus kados palem ngeten niku, nggih godhing ngoten niku, sagu niku wite. Ya, mungkin ditebang terus ya potong, dalamnya itu bisa diambil tepungnya. Niku teng Irian mriku produksinya seperti itu. Ini juga jenis makanan, kurma
Batang pohonnya pun bisa diambil tepung, tapi tidak sebanyak sagu. Niki mboten dipun potong, karena yang dicuri sekedar bahan makanan. Nah, niki nggih. Ini antara lain beberapa keterangan tentang had as-sariqah, ya, hukuman yang berkaitan dengan pencurian. Niki sampun kendel riyen soalnya bar niki hadise radi panjang, wekdanipun kersane cekap ngenjang ben mawon menika dipun lajengaken malih nggih. Insyaallah satu kali pertemuan apa dua kali selesai. Niki kula awali wonten pertanyaan tertulis niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ini di TikTok. Benarkah doa ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW? Doa Rihul Ahmar supaya terhindar dari penyakit stroke, penyakit berat, serta lainnya. Bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wada'il akbar. Ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika mohon perlindungan kepada minar rihil ahmar, dari angin yang merah. Niki angin yang bahaya niki. Ya, niki menunjukkan sebangsa sihir. Angin merah. Wadamil aswad, darah yang hitam. Niku darah yang sudah nggak sehat dalam tubuh. Kados dene dibekam niku medale hitam. Wada'il akbar, ya, dan juga penyakit-penyakit yang besar lainnya. Apakah seperti ini dari hadis Rasul? Niki kula jawab riyen nggih. Memang wonten setunggalipun riwayat niku wonten setunggalipun kitab alit judule Ad-Du'aul Ma'thurat mir Rasulillah SAW. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, diantaranya ada ini, ada seperti ini. Ya, jadi untuk mohon perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya, seperti penyakit disebabkan sihir, ain. Penyakit ain winginane pun wonten ingkang tanglet. Penyakit ain itu karena pandangan mata. Mulane jenengan nek saged ampun ngantos nopo profil kita itu wujudnya foto kita sendiri. Sebabnya nopo? Nek wonten tiang usil, dari foto itu bisa dikirim penyakit ain namanya. Fotonya dengan kalau dipandang dengan kebencian berakibat meriang akhirnya. Kan iku fotone kula jenengan ora usah di share tenggene medsos. Nek ana tanggane sing kurang seneng, ya, untuk dipentelengi, perasaan yang buruk disampaikan, ada iri hati, dendam, kusumat, fotone kula jenengan iso meriang. Tambahanane angel, ya. Soalnya angel niku ditukokno pil disuntik boten mantun, kedah dengan ru'yah. Ngoten niku wonten nggih. Dados niki saged diamalke, tapi ampun ngeten nggih. Soalnya keterangan teng TikTok niku kula nggih nate maos niki. Apabila seseorang membaca doa ini meskipun sekali, insya Allah bukan insya Allah, dijamin tidak akan terkena penyakit stroke, penyakit napa niku sing berat dan lainnya. Niku minimal seumur hidup membaca sekali. Tapi dongane mboten kalih baris niki nggih. Kula gadah niku dongane 8 halaman. 8 halaman. Niku. Tapi kula ya ora apal, nek ana wong njaluk donga niku tak waca. Nggih, tak waca terus piyambake beto toya ngeten iki, ya. Bawa air, dibuka, airnya sing tasih segelan nggih. Soalnya nek air saking kula kuwatire engko nang iki dicampur apa Pak Muja mungkin repot.
Air kalau kan betul piyambak dibuka karena doa itu bisa direspon oleh air, bisa. Dan itu telah diteliti oleh Dr. Masaru Emoto saking Yokohama, Jepang, bahwa air yang dibacakan Fatihah, Bismillah dan lainnya, molekul air ini berbentuk sangat indah. Mau nanti kalau share teng grup ya luar biasa. Tapi nek kula jenengan ngomong elek, kurang ajar sapi turute, air itu berubah molekulnya menjadi buruk. Artinya kalau doa-doa kita ini kita mohonkan kepada Allah, air hanya sebagai sarana untuk merekam doa kita. Apakah seperti itu tidak musyrik? Tidak. Jenengan nek lunga teng Zam-Zam Mekah mriko niku ma'u Zam-Zam lima syuriba. Air Zam-Zam banyu biasa niku. Itu air berkah tergantung orang yang meminumnya. Kalau dia ingin sembuh penyakit, insya Allah diberi kesembuhan. Ingin hal-hal baik lainnya, insya Allah akan dimudahkan. Ngombe ini 3 teguhan, ya. Niku aja langsung sampe blok langsung. Wonten adabe tur wonten dongane, nggih. Apal nggih, Bu nonton tasih apal, Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika. Minum air itu. Mboten napa-napa. Kenapa Zam-Zam sampai menjadi air berkah? Di sekitar Ka'bah tidak pernah berhenti orang memuji kepada Allah, sehingga air ini merekam doa-doa mereka. Ngoten. Dados niki leres nggih, ndi mau pertanyaan ini. Pertanyaan nomor kali. Seorang muslim itu wajib hukumnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan tulisan Arabnya, supaya ketika baca berada di alam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat, apa kitabmu. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dibaca Latinnya karena tidak bisa baca tulisan Arab? Terima kasih. Niki pun nate pertanyaan kados ngeten, apakah boleh seseorang membaca Al-Quran dengan tulisan Latin? Model saniki Al-Quran nginggile Arab aslinya, ngandape Latin. Ini sudah pernah kami jawab bahwasanya huruf-huruf Arab itu tidak bisa diwakili dengan huruf Latin. Contohnya Ramadan, iku ana sing nulis Ramadan DH, ana sing nulis Ramadlon, ana sing ngono. Lah iki sing bener sing endi? Ya, ana sing Ramadan, ana sing Ramadan. Repot niku. Mulane nanti kula contohke, ana bocah sekolah niku kula tes bacaan Al-Qur'an, dia membaca lafaz Latinnya sampai kepada alladzina amanu. Niki nggih, niki dadi guyon. Masalahnya apa? Dia membacanya alat zina. Alladzina kan tulisannya alat DZ terus zina. Alat zina malah ya. Aku kaget tak tilii. Alladzina diwaca alat zina, tapi tulisannya nggih nek diwaca ngoten. Repot. Mboten saged nggih. Huruf-huruf Latin itu mewakili lafaz huruf Arab, sehingga sangat berisiko akan terjadinya kesalahan-kesalahan. Ya, membaca H dengan H niku wis angel nggih. H niku ana sing H dikai titik siji, kuwi ngetike angel ra karuan. Nggih. H ngisore dikai titik sakniki nggih, pedoman transliterasi seperti itu sulit. Husnul khotimah itu CH zaman wong kuno, CHU. Husnul khotimah ngoten niku zaman biyen. Terus KH husnul khotimah, ana neh H tok husnul khotimah. Lah sing bener ndi iki? Kabeh munine ngono. Padahal itu beda-beda huruf, beda makna. Maka sekali lagi para ibu, para jamaah ingkang dereng saged maos Al-Qur'an, usahakanlah di sisa umur untuk belajar membaca dari teks Arabnya.
kula nggih ngawontenaken ngoten, cuma aja akeh-akeh sing ngaji, sing wis kasep mawon. Insya Allah dari yang tidak bisa baca itu hanya 1 bulan, hanya 1 bulan nggih, itu akan membaca dengan baik, hanya 1 bulan. Ini wonten sing belajar nembe 17 18 dina, nembe 18 dina wis apik bacaane sae, fasih. Ada metode mudah. Nek jenengan para ibu badhe bimbing sanesipun, kula ingkang bimbing jenengan carane, metodene mungkin jenengan kalih yang bersangkutan monggo dipun bimbing. Niku cara paling mudah untuk membaca Al-Qur'an di usia lanjut yang belum bisa membaca teks aslinya. Dados ngeten nggih, sing sae ngoten. Sebetulnya pitakon kubur itu tidak tergantung apakah orang itu membaca Al-Qur'an dengan Arabnya atau Latinnya, mboten tergantung niku. Menawi kula jenengan amale sae ditanya oleh malaikat, wa ma kita buka, otomatis amal baik kita itulah yang menjawab. Mboten lesane kula panjenengan. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wow, Yasin pun maca niku, pada hari itu mulut dikunci rapat. Ya. Niku surat Yasin, tangan bisa bicara. Nek wong biyen dikandani tangan iso bicara ku ora percaya. Lambene kuwi ndi kok iso bicara? Sakniki dipraktekne. HP niki nggih kula njenengan meneng, ora ngecap napa-napa, ya. Niki teng WA wis kata-kata banyak dari ujung jari kita. Ternyata tangan kita bisa bicara. Niku wa tasyhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan. Terus niku tergantung amal. Mboten usah kuwatir nek amale kula njenengan sae, kubur niku mboten tempat yang menakutkan. Niki wau kula ngaji teng SMA mriku, Pak aku dimati. Soale Marisa Haq apa sapa jenenge? Marisa Haq kuwi ora lara ora apa teko omah kok mati. Aku iya iku sik ayu mati. Nek sing elek mati ora pati apa. Wong iki ayu mak iman-iman rasane. Dibahas. Nah iki jane nek panjenengan kula muslime sae, amaliyah kula dengan sae, kematian itu lebih indah daripada hidup di dunia. Jenengan kula ditanya malaikat tidak menakutkan, semuanya lancar terjawab karena amal kita. Israel datang tidak sakit, seperti napa gurien teng hadis, rambut yang tercelup di adonan roti lalu dilolos, tidak berbekas, tidak terasa, ora krasa lara. Panjenengan kula nek api amale dipetuk malaikat seperti pengantin akan dihantarkan di tempat yang menyenangkan. Ngono. Mikirin jenengan kuburan niku kaya ngono wite gede-gede. Nek bengi sepi nek karuan, nek jero kuwi ya sumuk, ora ana pasangine, nggone sempit. Lho niku nek kula jenengan mikir jasad, itu jasad yang di situ. Ya. Mulane kula jenengan nek nyolati jenazah kados niki wau, Allahumma bdilhu daron khairon min darihi. Ya Allah, jenazah ini berilah ganti rumah yang lebih bagus dari rumah di dunia. Wa ahlan khairon min alihi, berilah keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Ya niku dongane sae ngoten niku. Dados kematian menawi kula panjenengan muslim ingkang sae, amaliyahipun sae, kematian itu justru levelnya lebih bahagia dibandingkan dunia. Nek ning dunia iki sik ana susahe. Ya, kalau sudah meninggal dan amal kita baik, tidak lagi ada susah. Di situ kita gembira karena dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Monggo pertanyaan ingkang langsung menawi wonten setunggal mawon wektale pun. Nggih, monggo Pak Widodo. Sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi diterangkan bahwa orang yang mencuri itu bukan orang yang Nah, di sini saya akan bertanya, bagaimana kalau
mencuri hati mencuri hati kaya apa, Pak? Ya intinya mencuri hati. Apa Siapa? bar nyembelih wedhus atine tak deleh ning pojok kono terus dicolong ngono apa piye, Pak? Ya. Kalau mencuri hati bagaimana? Ini tergantung daripada niat dan keberadaannya. Kalau memang mencuri hati seseorang, orang itu putus asa, maunya ingin bunuh diri, urip wis ora nyaman, panjenengan rayu Pak Widodo, itu rayu akhirnya wong kuwi semangat hidupnya ada, ya, ingin menjadi lebih baik, dicuri hatinya oleh Pak Widodo. Nek ngeten ki sae. Tapi nek mencuri hati kok mboten tergolong ingkang nggak ada niat sae, tangga kuwi wis dibojo, mbok godho terus wae. Akhire ora seneng karo bojone, malah seneng karo sing godho, dicuri hatinya. Nek ngeten iki golongane ingkang mboten sae. Nggih, terus tergantung bagaimana niat dan keadaan ya tentang mencuri hati itu. Ngoten Pak Widodo. Ada yang dibolehkan. Ya. Bojone jenengan wis rapati semangat, wis pensiun, wis ora penghasilan, wis tuwa. Modele ya wis kaya ngene, lah jenengan semangat iku wis rasa ngono. Awake dhewe wis membangun hidup dengan perjuangan luar biasa. Ayo dikatai semangat ibadah, pengajian apa didereki. Bojone jenengan sadar itu, melakukan hal dicuri hatinya, dari yang frustasi menjadi ya termotivasi. Oh ini dengan ganjarannya berlipat Pak Widodo, berlipat. Tergantung niku nggih, niate sae, kawontenanipun saged dados langkung sae, maka mencuri hati itu boleh. Ya. Rasulullah itu juga mencuri hati Siti Aisyah. Rasul pun rada sepuh, Aisyah masih muda, tidak punya anak. Digoda Rasulullah itu berkali-kali. Bijak napa Bu? Adu kecepatan lari, barang ngoten niku nggih, itu menggoda supaya apa? Dia terhibur, tidak minder dan cinta kepada Rasul. Ternyata itu pun berhasil mencuri hatinya untuk ya Siti Aisyah supaya meningkatkan cintanya kepada Rasulullah. Mboten napa-napa. Dan iki nggih sampun cekap menika nggih. Sampun cekap riyen nggih. Pun cekap insyaallah mangke sanes wekdal saged dipun serat kados niki sae nggih pertanyaan, sehingga di sini tinggal baca nggih, sudah siap dari rumah, sehingga pulang dari sini di samping tambah ilmu dari kitab Bulughul Maram, kita juga tambah ilmu dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kados pun cekap mekaten, monggo mangke dalu menawi badhe nderek hormat maulidan tenggene Masjid Al Istighfar dipun suwun rawuhipun nggih. Mekaten bilih wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Allahumma